Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Puja dan puji syukur kita haturkan, kita senantiasa curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehat, kesempatan nikmat, kesempatan waktu sehingga kita dapat berpuasa di bulan yang suci ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya men-share ilmu mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sangat luar biasa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bahkan Allah SWT ini melebihkan orang yang menuntut ilmu daripada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi kalau dalam hadis dijelaskan maksudnya, barang siapa mantolabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi dalam sebuah hadis yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu ini wajib hukumnya ala kulli muslimin, pada bagi setiap muslim dan muslimat sebenarnya. Jadi kata muslimin ini sejatinya ini suatu bentuk kata yang mewakili muslimah. Jadi muslimin ini juga diartikan sebagai muslimat. Jadi ala kulli muslimin bukan dituliskan muslimatin, tapi memang sudah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu ini wajib hukumnya bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Bagaimana seorang yang menuntut ilmu ini diberikan keutamaan yang luar biasa? Karena memang dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf dijelaskan bahwasanya orang yang menuntut ilmu ini bahkan lebih utama daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Jadi karena kenapa? Ketika sebuah kaum ini sangat fakir ilmu, maka orang yang alim ini, orang yang menguasai keilmuan agama terutama ini diwajibkan untuk memberikan keilmuan-keilmuannya terhadap orang yang fakir ilmu tadi. Jadi orang yang menuntut ilmu juga harus menjaga kedekatannya kepada Allah SWT. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara ilmu dengan agama. Jadi kalau kita menuntut ilmu, maka kita juga harus mendalami agama. Banyak para ulama-ulama terdahulu ini yang mereka ini menuntut ilmu ini sebelum masa dewasanya. Jadi ketika kecil itu sudah dibiasakan untuk menuntut ilmu. Mereka hijrah ke tempat-tempat yang jauh, ke Makkah, Madinah, ke Yaman dan lain sebagainya, untuk hanya sekedar menuntut ilmu ke guru-gurunya, walaupun itu jaraknya jauh. Dan tidak ada kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang, mobil. Jadi mereka benar-benar niat ingin menuntut ilmu. Dan Masya Allah sekali, sampai detik ini karya-karya mereka seperti Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi, kemudian Imam Asy'ari, Imam Bukhari dan Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Mereka ini memiliki keutamaan ilmu tadi. Kalau Said Nursi sendiri, beliau ini diajarkan oleh orang tuanya dari kecil untuk menuntut ilmu. Jadi Said Nursi dalam umur 20 tahun
beliau ini sudah menguasai beberapa ratusan kitab yang dinilai itu berat bacaannya. Tapi Said Nursi, badi'u zaman Said Nursi ini itu bisa menguasai kitab-kitab yang berat ini. Kemudian dalam umur sekitar 40 tahun 30 tahun ini, badi'u zaman Said Nursi ini baru belajar mengenai menghafalkan Al-Quran. Jadi badi'u zaman Said Nursi ini menuntut ilmu terlebih dahulu, kemudian langsung menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz, insyaallah. Jadi perlu kita tahu bahwasanya orang yang menuntut ilmu juga perlu untuk menjauhi maksiat, sebagaimana dalam sebuah hadis, al-ilmu nurun wa nurullahi la ya'ti ilal asi. Jadi al-ilmu itu nurun, ilmu ini merupakan suatu cahaya, sebuah cahaya, wa nurullah, dan cahaya dari Allah ini tidak akan layati ilal asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada orang yang alim kemudian maksiat, maka itu sudah tergolong ulama yang su'. Jadi perlunya kita berhati-hati, perlunya kita menjaga diri kita dari kemaksiatan yang ada di luar sana. Jadi kalau kita fokus kepada ilmu, kalau dalam kiai-kiai yang salaf dulu berkata misalnya, kalau kita mengejar akhirat, maka dunia kita akan mengikutinya. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu karena Allah dan niatkan semuanya karena Allah, maka Allah itu akan memberikan segalanya apa yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja, tetap semangat untuk kita yang sedang menuntut ilmu pada bulan suci Ramadan ini, apapun itu, entah anak-anak kita semuanya, anak-anak para pemirsa yang dirahmati Allah ini sedang dipondokkan, atau mungkin ada beberapa para bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang belajar mengaji pada bulan suci Ramadan, semangat bahwasanya pahala kita bulan suci Ramadan ini akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan bulan yang Masya Allah sekali, dimana semakin kita fighting, semakin kita bersemangat untuk menuntut ilmu, kita bersemangat untuk beribadah, maka Allah akan memberikan reward kepada kita semuanya. Ini saja, sekian. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.